Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa, saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 8 batu mustika yang terkenal sangat mistis dan sakti mandraguna. Bahkan ada yang dipercaya dapat memikat hati lawan jenis. Batu mustika atau yang sering disebut batu bertuah adalah istilah yang mengacu pada batu-batu yang dianggap memiliki kekuatan atau energi khusus, baik secara tradisional maupun berdasarkan kepercayaan tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan batu mulia atau permata yang dianggap memiliki kekuatan magis atau kekuatan lain yang dapat memberikan manfaat tertentu bagi pemiliknya. Lebih lanjut, batu mustika dapat memiliki berbagai arti dan makna tergantung pada budaya dan kepercayaan yang dianut. Beberapa orang mungkin menganggap batu mustika sebagai sumber kekuatan atau energi, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai simbol kebaikan atau keberuntungan. Beberapa orang percaya bahwa batu mustika memiliki kekuatan atau energi yang dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya, seperti keberuntungan, perlindungan. Kita tahu kalau batu mustika punya potensi menjadi benda sakti serta bertuah. Sebagaimana benda pusaka, batu mustika pun begitu. Manusia bisa memakai batu mustika tertentu untuk membantu urusannya, selama batu mustika itu bersifat atau memiliki tuah atau gaib. Maka batu mustika pun sangat terkenal dan sebenarnya punya tuah sakti, khasiat, serta energi-energi gaib dan spiritual. Bagi yang butuh peralatan rumah tangga atau yang lainnya, admin sudah siapkan linknya di bawah. Berikut ini 8 batu mustika yang paling sakti mandraguna, di mana urutan pertama adalah mustika fosil Galih Kelor. Sejak zaman silam, fosil Galih Kelor sudah dipercaya oleh masyarakat sebagai benda yang sangat bertuah dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Bahkan, batu mustika berupa fosil Galih Kelor ini adalah batu mustika yang paling kuat di antara batu mustika lain. Bagaimanapun, yang namanya sudah jadi fosil, Galih Kelor ini sudah melampaui jutaan tahun untuk menjadi fosil, sehingga kesaktiannya pun tak bisa diragukan lagi. Maka tidak mengherankan, tumbuhan yang mempunyai Galih Kelor ini untuk menjadi fosil saja butuh waktu 25–30 juta tahun. Jadi batu mustika ini sangatlah diburu oleh banyak orang. Dalam rentang waktu jutaan tahun tersebut, batu mustika ini akan mampu menyerap energi-energi besar yang ada di bumi. Selain itu, batu mustika ini dari dulu dipercaya menjadi penangkal ilmu hitam, sihir, santet, bahkan untuk membuang racun jika ada orang yang tergigit binatang berbisa. Apabila ada musuh yang punya ilmu kebal, maka ilmunya akan dinetralisir dengan sendirinya dengan memakai batu mustika fosil Galih Kelor ini. Namun, yang tidak boleh lupa dan mengingatkan kalau kesaktian batu mustika ini sebenarnya hanya perantara dari kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Di samping itu, batu mustika ini juga bisa dipakai menyembuhkan orang kesurupan, menangkal santet, dan kekebalan untuk diri sendiri. Kedua, batu mustika fosil Kijing Bungkem. Dulunya batu mustika fosil Kijing Bungkem ini berasal dari kerang laut, tapi setelah melampaui jutaan tahun, akhirnya jadi fosil. Bisa juga dikatakan sudah menjadi pusaka, dan batu mustika fosil Kijing Bungkem ini bisa digunakan sebagai penakluk dan pembungkam musuh. Daya dan khasiat batu mustika ini bisa digunakan untuk membuat musuh kehabisan kata-kata seolah mereka tidak bisa berkata-kata walaupun awalnya mereka di belakang emosi memuncak. Dengan kata lain, batu mustika Kijing Bungkem bisa membungkam mulut musuh. Ketiga, batu mustika Badar Besi. Terdengar dari namanya saja sudah ketahuan, kali besi adalah suatu benda yang kokoh. Jadi batu mustika Badar Besi ini sering digunakan untuk kekebalan, menangkal serangan sihir atau santet. Selain itu, batu mustika Badar Besi ini anti tembak dan anti bacok. Tapi batu mustika ini mesti diritualkan dulu oleh ahlinya, dan harus dari alam dan bukan buatan campur tangan manusia. Kebanyakan batu mustika Badar Besi ini bisa digunakan sebagai kekebalan serta menambah kekuatan orang yang memegangnya. Maka jangan heran jika pemegang batu mustika Badar Besi mereka semua anti cukur. Keempat, batu mustika tapak jalak.
Terdengar dari namanya saja sudah kedengaran unik, tapi batu mustika tapak jalak sangat diburu oleh para penghobi dan mereka yang mengerti akan tuah sakti yang ada pada batu mustika ini. Sebagai batu mustika, jenis tapak jalak ini tergolong sangat langka, karena kadang batu besar belum tentu mengandung batu mustika ini. Pada batu mustika tapak jalak terdapat tanda seperti simbol matematika yaitu tanda plus. Jadi batu mustika ini dipercaya untuk mengundang keberuntungan. Selain itu batu mustika tapak jalak ini bisa menyedot kekuatan musuh, yang konon katanya seberapa kekuatan mereka akan tersedot oleh kodam yang ada pada batu mustika tapak jalak ini. Kemudian batu mustika ini bisa digunakan sebagai sarana keselamatan serta menaklukkan ilmu hitam. Untuk jenis batu mustika tapak jalak berasal dari bermacam-macam jenis batu. Terkadang di batu badar besi ada tapak jalaknya dan masih banyak lagi, cuma memang batu ini sangat langka. Kelima, mustika mani gajah. Dipercaya batu mustika ini punya tuah sakti yang sangat tinggi, terutama tuah jenis pengasihan. Yang dimaksud dengan mani gajah adalah mani dari gajah yang sudah bertahun-tahun menjadi fosil. Dipercaya dengan batu mustika mani gajah ini dipakai untuk menarik lawan jenis, karena gajah terkenal sangat setia kepada pasangannya. Batu mustika ini juga bisa digunakan sebagai sarana mengikat hati seseorang agar menjadi lebih setia. Keenam, batu mustika kol buntet. Selanjutnya ada batu mustika kol buntet. Bentuknya tidak lonjong, hanya agak bulat saja. Khasiatnya adalah bisa digunakan sebagai ageman untuk melindungi serangan musuh. Batu mustika ini pada umumnya memiliki tuah sakti seperti anti tembak, anti bacok, anti cukur, atau anti silet. Tapi sekali lagi, saya mengingatkan kalau batu mustika ini hanya sebuah sarana saja. Kekuatan sesungguhnya adalah milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketujuh, batu mustika giok. Memang batu mustika ini tanpa ritual apapun, batu mustika ini sudah mengandung khasiat yang bagus. Apalagi batu giok Sulawesi dipercaya mempunyai energi agar menjadi lebih tenang, juga bermanfaat untuk melipat gandakan tenaga dalam. Biasanya giok ini direndam di air, airnya diminum, bisa menambah dan mengangkat 30% lebih kekuatan kita. Kedelapan, batu mustika merah delima. Ini adalah salah satu mustika yang paling terkenal, dan tidak asing lagi di pendengaran kita. Karena batu mustika ini paling terkenal sejak zaman dulu sampai sekarang, kerap diburu oleh kolektor di kalangan berduit. Kita sebagai awam agar jangan sampai keliru memilah batu merah delima dengan mustika merah delima, karena keduanya sama tapi tak serupa. Sangat langka. Batu mustika merah delima ini masih sangat langka, bahkan di Indonesia ini hanya segelintir orang yang memiliki mustika ini. Sebab batu mustika merah delima ini punya kekuatan dan wadah besar. Dengan sendirinya, batu mustika merah delima yang akan menentukan siapa majikannya. Khasiat batu mustika merah delima ini untuk kewibawaan, meningkatkan derajat, pangkat, dan kekayaan. Informasi di atas merupakan kepercayaan turun-temurun dan pengetahuan tradisional mengenai batu mustika. Sangat penting untuk diingat bahwa klaim khasiat dan kekuatan batu mustika belum tentu terbukti secara ilmiah. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan spiritual merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat tertentu. Penting untuk selalu bersikap bijak, kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang tidak dapat diverifikasi. Selalu utamakan akal sehat dan jangan sampai terjerat dalam praktik-praktik yang merugikan atau menyesatkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.